teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Teman-teman, kali ini video ini saya mau sedikit main perkalian. Jadi gini teman-teman, 78 Farm ini kan dari awal mainnya breeding ya. Nah, ketika main breeding, akhirnya supaya hasilnya itu bisa segera dinikmati, tentu saja kita nyetingnya tidak boleh hanya mengandalkan dari hasil breedingnya ya. Kalau cuma ngandalin hasil breedingnya nanti lama banget. Nah, untuk itu kita harus kreatif teman-teman. Kreatifnya dengan cara kita menggabungkan aneka jenis bidang usaha yang ada hubungannya dengan ternak kambing domba. Kambing domba itu kan pasti punya limbah ya, punya kotoran ternak ya. Kotoran ternak kan bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, pupuknya nanti untuk nanam aneka jenis tanaman pangan atau tanaman kayu juga boleh. Nah, teman-teman, saya dulu sering bilang satu ekor itu disediakan lahan 60 meter persegi untuk pakannya, untuk perputaran selama 2 bulan itu sudah cukup lah. Oke. Nah, kemudian kalau mau meningkat lagi teman-teman harus berani berinvestasi supaya nanti yang ditanam tidak hanya pakan, tapi hal-hal yang ada hubungannya dengan pertanian. Misalnya gini teman-teman, satu induk teman-teman harus targetkan dia diiringi dengan 5 pohon pisang misalnya, seperti di belakang ini misalnya ya, 5 pohon pisang gitu, itu satu induk teman-teman. Nah, ini kan nanti 9 bulan sudah berbuah, terus keluar anak-anaknya terus gitu. Nah, ini kan jadi income. Nah, terus misalnya ini ngomongin tanaman buah dulu ya teman-teman, misalnya mangga nih, mangga teman-teman misalnya punya rumus satu induk pokoknya tak tanemin 2 pohon mangga gitu, atau 1 pohon mangga. Mangga ini nanti kalau sudah 3-4 tahun sudah mulai belajar, satu induk teman-teman tanamkan katakanlah 2-5 pohon alpukat. Nah, ini nanti tahun ke-4 ini sudah mulai belajar buah teman-teman. Kalau nanti tahun ke-5 ke-6 ini dia rata-rata keluar 50 kilo saja, harga per kilo katakanlah itu cuma 10.000. Nah, ini 50 kilo kali 10.000. Nah, ini dari satu pohon saja sudah keluar duit 500.000 gitu. Nah, misalnya teman-teman tanamkan pohon pepaya misalnya 10, satu ekor itu 10 seperti ini misalnya. Nah, ini nanti juga tiap minggu akan berbuah, akan panen tiap minggu. Nah, oke, jambu air juga bisa. Nah, intinya yang tanaman buah ini kan tahunan ya, tahunan ini nanti akan nyupport juga, mereka akan tumbuh optimal kalau dipupuk. Nah, bagaimana kalau yang hasilnya pendek teman-teman, misalnya seperti ini teman-teman tanamkan satu ekor itu katakanlah 10 pohon terong, kemudian 10 pohon cabai, terus kemudian 10 pohon tomat. Ini nanti kalau terong ini nanti kalau sudah masuk 3 bulan kan dia sudah mulai belajar buah dan terus produksi terus, setiap 3 hari sekali udah panen terus. Nah, itu teman-teman, itu caranya, faktornya perkalian ya. Nanti berapa banyaknya untuk setiap item tergantung lahannya teman-teman semua. Kalau nggak punya lahan seperti saya biasanya ini soal nyali aja kok. Kalau saya sih berani, lahan sewa pun saya tanami tanaman keras kayak gini, saya berani. Nah, kalau nyalinya belum tebel, tanamnya yang tanaman sayur-sayur kayak gini teman-teman. Jadi ini di sela-sela ya, di sela-sela tanaman pokok rambahan misalnya. Oh, di deretannya indigo vera, oke teman-teman tanami cabai, terong, segala macam. Nah, itu bisa kok. Fungsinya untuk apa sih?
supaya teman-teman income-nya banyak, sumber income-nya banyak ya. Ini karena yang nonton channel 78 Farm ini kan ya tidak hanya orang Jawa ya, orang luar Jawa juga banyak, mereka punya lahan luas. Kalau teman-teman hanya nungguin kambing dombanya aja, bosan nanti, bosan. Supaya nggak bosan bagaimana ya, mainnya seperti ini. Supaya nggak bosan bagaimana, teman-teman harus kreatif, harus kreatif. Kalau memang masih memungkinkan, silahkan ditanami. Kalau ternyata tanahnya nggak luas, mainnya pakai planter bag atau polybag gitu teman-teman. Nah itu bisa kok, bisa. Nah bagaimana kalau teman-teman yang main penggemukan? Oke, teman-teman pemain penggemukan itu sudah pasti pakannya semua beli ya, penggemukan tertarget waktu. Nah silahkan teman-teman, nanti misalnya ini satu paket penggemukan 100 ekor, ya udah 100 ekor panen 2 bulan, hasilnya ditabungin di kayak gini lah. Nah karena ini nanti yang kedepannya akan ikut membantu, misalnya dari panen alpukat, dari panen mangga, dari panen durian misalnya gitu, hasilnya bisa untuk dandan kandang misalnya gitu, hasilnya bisa untuk nambah indukan, hasilnya bisa untuk nambahi untuk beli pejantan baru, hasilnya bisa untuk beli ganti chopper yang baru, hasilnya bisa untuk beli mobil pickup second. Nah seperti itu teman-teman. Kalau hanya mengandalkan dari kambing dombanya, maka lama banget, lama banget itu dalam artian kok nggak hasil-hasil ya, kok nggak hasil-hasil ya gitu ya. Nah karena saya berani ngomong seperti ini, saya tuh dulu kan awal muasalnya dari nanam rumput ya teman-teman ya. Dulu saya nanam rumput, akhirnya saya liput, banyak yang ngikut. Ternyata sekarang sudah sangat banyak teman-teman dari Sumatera sampai Sulawesi yang juga berprofesi jual bibit rumput. Artinya dari rumput saja itu bisa bantu loh untuk income-nya, baik itu jual bibit ataupun jual rumputnya. Nah nanti kalau ketemu di komunitas peternak sapi, maka mereka kebutuhan rumputnya tinggi banget teman-teman. Nah kalau ada lahan jangan dianggurin ya. Sebenarnya butuh nyali saja, untuk tak beraniin dirilah beli bibit durian, tak beraniin dirilah beli bibit jambu air, tak beranikan diri beli bibit mangga. Sambil ngecek ya, ini jenisnya Kyojai teman-teman. Kyojai ini baru pertama kali berbuah. Nah pertama kali berbuah ukurannya baru segini. Nah menurut saya ini masih kurang gede. Nah nanti ini mau saya push supaya buah berikutnya lebih besar daripada ini. Ini Kyojai ini sudah semburat teman-teman, ini sudah semburat tapi belum, tunggu sebentar gitu kan, soalnya ini yang bawah kan masih hijau. Nah Kyojai juga harganya lumayan. Nah bagaimana pisang juga oke. Pisang raja satu tanden kalau pas musim ya 400.000, pisang Ambon ya 100-200.000 ya laku. Bahkan pisang batu aja ada duitnya loh. Nah gitu loh ya kan. Nah teman-teman, beranikan diri untuk menginvestasikan sedikit dana untuk tanaman. Saya itu dananya cuma 100.000 beliin bibit cabai, 100.000 beliin bibit terong. Wah tak bagi dua, 50.000 tak buat beli bibit pepaya, tak beliin bibit pepaya California misalnya gitu, yang 50.000 dibeliin bibit nanas gitu. Bisa. Wah ada duit lagi nih, 50.000. Wah kayaknya ada tempat bagus tuh, tapi wah sulit dijangkau sana itu ya. Beliin misalnya Albasia gitu. Albasia musim kayak gini kan bibitnya lagi agak lumayan ya, nggak mahal nggak murah banget ya. Ya satu batang paling berapa sih, 2.000-3.000 kan gitu kan.
30.000 aja dapat 10 pohon loh. Nah gitu. Nah ini memang terlihatnya nanti akan, wah saya punya ini, saya punya ini. Betul seperti itu teman-teman. Jadi dulu ada senior yang bilang kepada saya, kamu kalau bisnis ibarat kata kamu juragan telur, satu banyak telur itu jangan taruh di satu keranjang ya. Kalau ditaruh di satu keranjang begitu pecah-pecah semua, tapi nanti dibagi-bagi. Oh ada di sini, ada di sini. Nah gitu ya kan. Kayak ini misalnya cabai lagi mahal ya, sampai saya nonton di IG tadi ada yang ketangkep nyolong cabai ya, karena lagi mahal. Nah buat petikan sendiri aja udah aman, apalagi nanti oh lumayan lah tak setor ke warung ya kan. Nah dapat ganti ikan asin. Nah, lumayan dapat ganti Indomie kan lumayan. Nah ini nanti yang akan membuat teman-teman semakin bersemangat dalam mengelola ternak kambing dombanya ya. Karena apa? Ada variasi, ada semangat lain, ada semangat baru. Teman-teman, saya tuh keseringannya gini ya, dapat kunjungan tamu dari kelompok-kelompok ternak ya. Hampir mayoritas saudara-saudara kelompok ternak itu atau peternak-peternak di kampung itu, mereka belum tergerak hatinya untuk ngurusi mutiara hitam, untuk ngurusi serintil, cemendil, bibil itu. Nah padahal itu kalau diurusi untuk pupuk aneka jenis tanaman luar biasa ya. Bagi yang bertani padi pun tidak perlu ngantri kartu tani untuk cari pupuk subsidi teman-teman. Udah pakai serintil aja, pakai teledong sapi aja, pakai belek pitik aja udah jadi kok. Campur dengan aneka jenis sampah-sampah daun itu udah jadi. Nah tanpa disadari teman-teman ini nanti polanya akan, oh saya breeding, pengembang biakan aset. Sama ini juga aset semua nih, tanaman-tanaman ini aset semua. Jelek-jeleknya satu pohon nanti menghasilkan katakanlah setahun 300-500 ribu, kan tinggal kali berapa pohon, misalnya pohon buah seperti ini. Nah itu loh kan ceritanya bangun aset. Kalau teman-teman terbiasa bangun aset, maka teman-teman akan terbiasa tidak memandang rendah aneka jenis limbah. Teman-teman akan mampu, akan tergerak hatinya untuk memanfaatkan aneka jenis limbah itu untuk pupuk. Teman-teman ada di daerah Gersang, solusinya hanya lahannya dikuatin komposnya, supaya apa, nanti 1 tahun pertama masih belum ada perubahan, 2 tahun itu sudah ada perubahan, 3 tahun perubahannya udah drastis sekali. Dari lahan gersang sudah ketutup kompos tebal, maka aneka jenis tanaman pun bisa hidup. Nah ini apalagi yang teman-teman yang ada di daerah subur. Cuman terkadang kalau yang di daerah subur itu males. Nah ini sayangnya ya. Nah ini harus kita kikis. Polanya adalah yuk bangun aset. Bangun aset. Wah saya baru punya pohon alpukat itu 10 ya. Wah target saya ini menjelang hujan pokoknya tak tambahi 10 lagi. Nah oke, tahun depan saya mau nambah 20. Berikutnya saya mau nambah jambu air gitu. Tunggu dulu, ternyata sudah ada yang panen. Nambahnya tunggu dulu. Oh hasil panennya dikumpulin, woi, buat nambah indukan. Nah indukan kambing, indukan domba. Nah wah dari panen albasianya ternyata bisa dijual. Hasilnya buat bangun kandang karena breedingnya tambah banyak, tempenya banyak. Nah gitu loh. Jadi ada ini bisa untuk dongkrak kecil ngangkat bisnis utamanya, yaitu ternak kambing domba. Nah ini yang harus kita biasakan. Saya ngajak teman-teman semua, kalau teman-teman perhatikan video-video saya, mayoritas saya ngomong seperti ini ya. Karena apa? Karena jangan sampai bisnis kambing domba yang sedang teman-teman jalani itu tidak menarik diteruskan oleh anak cucu. Jangan sampai. Kalau saat ini tidak ada perubahan apapun, maka anak cucu nggak tertarik untuk nerusin. Buat apa nerusin ternaknya bapak? Orang dari dulu sampai sekarang kambingnya cuma 10 kok.
ya kan? Tapi kalau wah, sekarang kambingnya dari 3 tahun yang lalu itu 10, sekarang udah 25 ya. Wah, sekarang tanaman buahnya juga udah banyak. Kemarin nanam jati aja udah sekian, nanam albasia juga udah sekian, nanam sayuran sekian. Wah, kayaknya ini bisa untuk hidup. Akhirnya anak cucu pun mau tinggal di kampung ya. Karena apa? Duitnya banyak. Duitnya banyak. Nah, dengan cara ini pun bagi misalnya ada penonton video ini yang tidak beruntung, tidak berkesempatan sekolah pun bisa melakukannya, bisa. Jadi saya nggak ngomong peternak kambing domba yang modalnya gede, modalnya kecil, enggak. Modalnya gede belum tentu bisa kok jalan ini. Tapi bagi mereka yang kondisinya terbatas tapi mau berubah, itu bisa. Bisa sekali. Misalnya, hal tersimpel. Saya mau menanam mangga tapi nggak punya duit untuk beli bibit. Cari ke tetangga, boleh nggak saya nyangkok satu batang, oh sudah keluar akar, dipindah ke lahannya. Oke, ke tetangga yang lain, boleh nggak saya minta bibit duriannya, tak tuker pakai kotoran kambing domba, pasti dapat. Oh, beli pepaya, terus bijinya, wah ini pepayanya bagus, bijinya disisihkan, dicuci, dibersihkan, terus nanti disemai, tanam. Itu, ya kan? Ini dengan modal-modal terkecil, bisa kok. Apalagi teman-teman bibit pisang lah, bibit pisang minta ke tetangga juga dikasih kok. Minta 1, 2 numbuk, ada anakan, pencarian lagi, mencari lagi, lama-lama banyak. Yang penting konsepnya jangan kecil, jangan berpikiran kecil ya. Saya udah nggak punya lahan, saya nggak bisa. Enggak, saya nggak punya lahan teman-teman, saya nggak punya lahan ya. Ini sore ini datang kurang lebih 300 pohon alpukat. Ini ada kemarin ada nawarin warga yang punya lahan 6.000 meter, mau saya tanam di situ. Nanti bagaimana kita bicarakan lah, ya kan, kita bicarakan bagi hasil segala macam itu kan bisa dibicarakan. Nah, bagaimana saya dapat bibitnya? Kemarin barter sama serintil. Bisa kok barter sama serintil, terus ada bakalan jantan. Kebetulan teman saya bilang, wah saya kok pengen pelihara besok untuk akikah anak saya. Udah barter cempe jantan sama serintil, dibarter dengan alpukat, dapat 300, ya kan. Semua ada caranya. Saya ngajak teman-teman untuk bangun aset bareng-bareng ya. Kalau bisa bangun aset bareng-bareng, yang kita harapkan nanti kita bisa sukses bersama. Kita bisa mengatakan bahwa ini loh, saya ternak kambing terintegrasi dengan pertanian, perkebunan. Hasilnya seperti ini, luar biasa, ya kan. Saya tunggu teman-teman, nanti silahkan di komen, oh saya udah tanam ini. Bagi teman-teman yang sudah bertani rumput, silahkan di komen, apakah teman-teman selama ini rugi atau ternyata sudah dapat hasil. Silahkan komen di bawah ini ya. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau lebih detail belajar mengenai ternak kambing domba dan pengen dapat pendampingan usahanya, dapat teman curhat, dapat teman yang selalu bisa memberikan solusi, teman-teman bisa gabung di pelatihan kami. Jadwal pelatihannya ada di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman tinggal nyocokin aja waktunya kapan, tinggal WA ke saya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa kita juga punya akun TikTok, akun IG, silahkan di follow ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Sukses bareng-bareng. Oke.